Oke. Nah, ini untuk pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri pada dasarnya pra kegiatan. Kalau misalnya nih kita mau membagi lagi dari tadi macam pelaksanaan pengawasan ex ante oversight atau ex post oversight. Nomor 1 ini adalah ex ante oversight-nya dan nomor 2 dan 3 adalah ex post oversight-nya. Ketika teman-teman pra kegiatan pengawasan pada tahap perencanaan dan persiapan kegiatan, karena namanya masih perencanaan, masih bisa berubah gitu. Makanya teman-teman bisa sangat fokus di perencanaan kegiatan supaya teman-teman bisa jamin perencanaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang teman-teman tetapkan gitu. Yang diawasi bisa juga teman-teman melihat poin-poin pada proposal kegiatan. Kalau di psikologi itu, psikologi undip ya, di psikologi undip itu di setiap proposal pasti ada subbab tentang dasar pemikiran. Jadi why gitu, why-nya dulu, kenapa kegiatan ini harus dilaksanakan. Terus landasan kegiatan, dari mulai landasan konstitusional dari segi peraturan sama landasan operasionalnya apa. Habis landasan itu nanti ada tentang tujuan dari kegiatan. Nah, di tujuan ini teman-teman bisa pastikan apa sih yang sebenarnya tujuan kegiatan itu, apa aja nih poin-poinnya yang mereka rencanakan tuh. Misalnya tujuan kegiatan kaderisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru Fakultas Psikologi Untak ya, Universitas 17 Agustus Surabaya misalnya, berkaitan dengan lingkungan kampus. Nah, teman-teman pastikan nih, oh tujuannya ini. Bisa ditanya di probing kayak gimana nih kira-kira cara teman-teman bisa mencapai tujuannya, operasional, bentuk praktisnya atau prakteknya seperti apa, bentuk program kerjanya nanti ketika pelaksanaan apa, apakah cuma sekedar presentasi atau mungkin ternyata ada tur fakultas atau mungkin nanti ada juga menghadirkan dosen-dosen ke dalam kegiatan itu misalnya, supaya benar-benar mengenal dan lebih dekat dengan unsur-unsur yang ada di Sivitas Akademika Fakultas. Seperti itu. Terus yang kedua adalah hari H kegiatan. Ini mungkin ke ini ya, ke DC gitu. Mungkin bisa ditampilkan lagi. Nah, yang kedua ada hari H kegiatan dan yang ketiga pasca kegiatan. Ini itu masuk ke kategori macam ex post oversight tadi. Jadi teman-teman di hari H dan pasca itu udah nggak bisa lagi kayak tolong dirubah dong, ini udah nggak bisa lagi ngerubah-rubah. Fokus teman-teman adalah apakah keberjalanan kegiatan itu udah sesuai dengan perencanaan yang didiskusikan bersama antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, dan juga mendapatkan informasi yang seimbang juga. Jadi dia tinggal fokus lihat pelaksanaannya kayak gimana. Terus juga di pasca kegiatan dilihat apakah LPJ-nya, apakah laporan pertanggungjawabannya juga sudah baik. Terus juga dilihat penggunaan anggarannya ada yang diselip-selip atau enggak misalnya. Terus juga sertifikat, karena biasanya sertifikat kalau di psikologi itu menggunakan anggaran yang cukup besar juga untuk sertifikat. Makanya kalau sertifikatnya enggak keluar, ini juga bisa dipertanyakan, loh mana nih sertifikatnya? Ini peserta udah dijanji-janjiin ikut dapat e-sertif, misalnya dapat sertifikat gratis, tapi kok nggak dapat. Terus juga fokus di penyerapan atau pemakaian anggarannya, apakah udah sesuai nih dengan apa yang direncanakan di proposal, atau ternyata banyak nih yang berubah. Misalnya mereka mengajukan di proposal narasumber, misalnya narasumber dari luar negeri, misalnya mereka 1 juta, tiba-tiba di pelaksanaan narasumbernya lokal dan bisa jadi harganya turun gitu dari 1,5 juta misalnya, oh ini bisa dapat 700.000. Nah itu bisa dipertanyakan tuh sisa dananya dialihkan kemana, apakah disimpan untuk uang kas atau mungkin bisa dialihkan ke program kegiatan yang lain. Itu kan tujuan dari lembaga legislatif, memastikan supaya penggunaan anggaran itu sesuai dengan apa yang diajukan. Itu ya, berarti untuk nomor 1 pra kegiatan itu adalah fokus ex ante oversight. Nomor 2 dan 3 udah fokusnya ke pelaksanaannya, nggak bisa lagi kita ngerancuin lagi nih, ternyata ini ada yang salah, tolong dirubah segala macamnya. Itu bakal mempersusah juga lembaga eksekutifnya, ntar bingung juga loh kok gini gitu. Udah di ACC kok tiba-tiba ditanya-tanya lagi gitu kan, disuruh merubah ini, disuruh merubah itu, jadinya ntar bingung juga lembaga eksekutifnya. Dan teman-teman dipertanyakan profesionalitasnya gimana, kenapa nggak dari awal teman-teman tuh benar-benar fokus dengan kegiatan. Dan emang susahnya di situ sih menurutku, karena ketika teman-teman lihat proposal, otomatis di otak teman-teman juga udah harus ngegambarin, oh kegiatannya kemungkinan seperti ini. Jadi ntar ketika teman-teman bertanya, itu juga udah make sense gitu pertanyaan-pertanyaannya, bukan pertanyaan-pertanyaan yang penting nanya aja gitu, ibaratnya kayak gitu. Next.
Oke, nah ini untuk mekanisme fungsi pengawasan, kita juga bisa tahu siapa aja yang mengawasi. Kalau di psikologi Undip itu sebenarnya semua senator seharusnya berhak untuk melaksanakan ketiga fungsi lembaga legislatif, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pada dasarnya itu. Tapi kalau misalnya di teman-teman DPM mungkin bisa berbeda, atau di komisi khusus aja yang bisa mengawasi, tapi mungkin bisa lebih diidealkan kembali untuk lembaga legislatif ini pada dasarnya ternyata yang bisa ngawasin itu pimpinan pun bisa melakukan pengawasan. Kalau komisi wajar, karena komisi biasanya nantinya terbagi sama segmen-segmen itu, misalnya komisi tentang sarpras dan kebijakan kampus itu ntar fokusnya ke pengawasan itu, atau juga komisi kaderisasi, riset dan apa misalnya itu fokusnya ke kerisetan dan kaderisasi, pengawasannya seperti itu, dan juga bisa dilakukan oleh pansus, panitia khusus. Ini juga aku coba menggambarkan ke bentuk nyata. Jadi kalau misalnya waktu penerimaan mahasiswa baru PMB itu, dari Senat Mahasiswa juga biasanya menghadirkan panitia khusus untuk mengawasi kegiatan PMB. Jadi nggak sama komisi gitu, tapi dari komisi itu dia bisa membentuk suatu panitia khusus yang benar-benar fokus panitia ini adalah mengawasi keberjalanan kegiatan kaderisasi mahasiswa baru. Karena banyak kan kegiatan kaderisasi maba biasanya dari PMB, terus ada pengenalan ini, bisa jadi satu bulan dapatlah mungkin, atau sampai mentok-mentok di 2 bulan untuk kegiatan kaderisasi pengenalan mahasiswa baru. Maka dari itu diperlukan adanya tim khusus, karena kalau misalnya komisi doang yang mengawasi, komisi itu nggak cuma fokus kaderisasi aja, tapi komisi itu juga ntar juga fokus sama pelaksanaan proposal di luar kaderisasi. Emang lembaga eksekutif cuma ngejalanin PMB doang kan? Enggak. Ketika lagi PMB bisa jadi lembaga eksekutif di bidang yang lain juga sedang melaksanakan kegiatan gitu, dan komisi ini ntar kalau fokusnya di PMB doang, yang lain kelewat gitu untuk pengawasannya. Maka dari itu untuk kaderisasi mahasiswa baru di psikologi Undip itu membentuk pansus, panitia khusus untuk mengawasi kegiatan kaderisasi PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Terus pimpinan pun bisa melaksanakan pengawasan dengan membentuk panitia juga, misalnya panitia khusus juga, mau pansus, mau tim pengawasan apa misalnya. Kalau misalnya di psikologi Undip sendiri, itu dari pimpinan itu membentuk tim UKT, tim khusus UKT. Jadi ibarat dari Senat itu ada tim khusus yang melakukan pengawasan tentang kebijakan uang kuliah tunggal, UKT mahasiswa baru lah khususnya. Apalagi waktu ketika melakukan penggolongan UKT juga yang alhamdulillahnya melibatkan mahasiswa juga dalam hal itu. Sehingga dari pimpinan membentuk tim panitia khusus gabungan antara Senat atau DPM ini sama BEM, Badan Eksekutif. Jadinya tim panitianya gabungan antara Senat punya, BEM punya, dalam satu grup yang sama, koordinasi. Tapi di situ kita punya tujuan yang sama, ya udah satu aja lah ibaratnya di situ. Tapi masalah pertanggungjawaban ya masing-masing kelembagaan. Terus tadi yang aku bilang ya, senator punya tiga hak, punya hak untuk melaksanakan ketiga fungsi senat mahasiswa, sehingga senator itu atau perwakilan orang-orang yang mewakili nih para anggota dewan yang terhormat inilah ibaratnya itu harusnya nggak, kalau misalnya dia bilang aku nih komisinya bukan komisi ngawas kok, aku komisinya cuma fokus di pembuatan peraturan aja misalnya, nggak kayak gitu sih menurutku. Jadi walaupun dia emang fokus di komisinya secara struktural mungkin atau secara kinerja dia fokusnya ke harmonisasi peraturan, kualitas peraturan, tapi perlu diingat juga dia punya peran lain sebagai perwakilan mahasiswa untuk memastikan konstituennya dia itu bisa puas gitu dengan kinerja lembaga publik ini gitu, nggak cuma Senat atau DPM doang, tapi juga lembaga publik yang lain, yaitu lembaga eksekutif atau badan eksekutif mahasiswa. Dan juga pengawasan teman-teman perwakilan itu adalah bentuk pertanggungjawaban teman-teman sebagai perwakilan gitu. Kalian tuh ketika ngemis minta suara, nyari gitu kan mahasiswa udah jadi bodo amat lah mau konstituen mau ngapain ya biarin aja gitu, jangan sampai kayak gitulah gitu. Tapi teman-teman juga perlu intens untuk menjalin hubungan dengan konstituen teman-teman, walaupun gak harus tiap hari ngumpul ya, gak usah jauh-jauh lah, sama teman-teman terdekat juga nggak masalah gitu, yang penting satu angkatan satu konstituen, ngobrol aja di situ, nanti juga bisa dapat insight sendiri gitu berkaitan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh perwakilan saya, apakah perwakilan saya ini sudah merasa puas dengan kinerja dari lembaga publik ini gitu, lembaga publik mahasiswa lah ibaratnya kayak gitu. Next. Oke, nah sekarang kita masuk pada mekanisme fungsi pengawasan, mungkin bisa di next. Nah,
balik lagi ke yang tadi pernah aku bilang, kalau misalnya pengawasan itu nggak cuma sesederhana ACC proposal, terus ngawasin ketika hari H kegiatan, sama nungguin LPJ, tapi kita bisa melakukan banyak hal untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang kita miliki. Contoh, ketika teman-teman tadi ya, untuk menggunakan macam pelaksanaan ex ante oversight atau pengawasan dalam perumusan penyusunan kebijakan, itu bisa lewat sidang di awal tahun. Sidang awal tahun, kalian fokus sama pelaksanaan rencana kegiatan lembaga eksekutif, baik itu yang bidang-bidang manapun, selama 1 tahun keberjalanan kegiatan, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang seimbang, dan teman-teman bisa mendapatkan kepastian bahwa perencanaan kegiatan itu sudah sesuai dan udah ngikutin jalur lah, ngikutin jalur dari misalnya di ADRT ada tujuan dari kegiatan organisasi kemahasiswaan, udah sesuai atau belum gitu ibaratnya, itu dipastikan melalui persidangan. Bisa juga melalui RDP. Jadi teman-teman tuh nggak usah takut kayak, aduh karena online ini kita terbatas, cuman bisa ngelihat di Zoom aja. Misalnya di Zoom aja kita nggak tahu siapa yang datang, siapa yang loncat-loncat, keluar masuk, ibaratnya kayak gitu. Itu bisa di RDP. Jadi kalian mungkin bisa melakukan rutin 1 bulan RDP dengan lembaga eksekutif untuk yang pertama adalah melaporkan kegiatan mereka di bulan kemarin itu seperti apa, kendalanya apa, pelaksanaannya seperti apa, sama juga teman-teman bisa mendapatkan informasi perencanaan mereka selama 1 bulan ke depan, itu kegiatan apa yang akan dilaksanakan, terus perencanaan dari teman-teman eksekutif seperti apa, itu juga bisa melalui rapat dengar pendapat. Jadi RDP itu nggak terbatas cuman ketika membahas tentang peraturan aja gitu, tapi juga RDP bahas tentang keberjalanan kegiatan lembaga eksekutif pun bisa demikian. Terus kunjungan kerja atau pengawasan langsung, ini tuh maksudnya biasanya kan ketika BEM hari H ada kegiatan, itu pengawas biasanya kunjungan kerja nih, datang ke kegiatan itu, mengawasi, ngelihat nih, oh ternyata udah sesuai. Bisa tuh narik satu peserta, gimana menurutmu apakah sudah sesuai atau belum, misalnya nanya ke peserta, itu juga bisa dijadikan bahan untuk mengklarifikasi lah melalui RDP tadi, gimana nih saya dapat laporan ketika pelaksanaan ada laporan ABC dan segala macam, dari lembaga eksekutif bisa konfirmasi apakah itu benar atau tidak, ya silahkan. Jadinya informasinya itu tetap berjalan. Terus juga bisa melalui raker atau rapat koordinasi. Nah ini juga bisa lebih mirip-mirip kayak RDP lah, cuman penamaannya mungkin bisa disesuaikan antara mau itu rapat dengar pendapat atau rapat koordinasi lah dengan lembaga eksekutif atau mitra kerja lainnya. Itu ya, jadi bisa lewat sidang, bisa lewat RDP, bisa lewat kunjungan kerja atau hadir di kegiatan pada hari H, bisa juga lewat rapat-rapat yang lain. Jadi sebenarnya banyak gitu alat kelengkapan yang bisa teman-teman pakai dalam rangka pemaksimalan atau optimalisasi fungsi pengawasan ini. Tinggal masalahnya adalah mau atau enggak, terus atau juga mau nyari waktunya sih, lebih tepatnya mau nyari waktunya atau enggak buat rutin untuk mengadakan pertemuan bersama gitu antara lembaga legislatif dengan mitra kerja lainnya. Seperti itu. Next. Nah, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, lembaga legislatif itu juga punya nih dukungan, jadi didukung lagi nih sama hak-hak lembaga lagi gitu. Di mana ada 3 hak yang bisa teman-teman gunakan, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ini mungkin yang sekiranya jarang gitu, mungkin digunakan oleh lembaga legislatif, terkhusus di lembaga aku sendiri. Aku cuman pernah pakai hak interpelasi itu sekali. Itu tuh juga gara-gara waktu kegiatannya lembaga eksekutif, di dasar pemikiran tuh ada yang agak rancu dan aku rasa ini nggak sesuai nih sama peraturan gitu. Dan aku menanyakan ke lembaga eksekutif, dan waktu itu malam tuh diskusi langsung sama KBM-nya, agak lama juga sih, lumayan lama, dan akhirnya mendapatkan satu titik terang untuk dasar pemikiran dari proposal kegiatan